Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang gadis muda bernama Anissa. Kehidupannya tidak pernah semulus yang ia harapkan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kesulitan, menghadapinya dengan senyuman meskipun hatinya selalu terluka. Ayahnya, seorang petani, hanya bisa mengandalkan hasil bumi yang tak pernah stabil. Ibu Anissa sakit-sakitan, terkadang tak mampu bangun dari tempat tidur, dan Anissa yang masih belia harus menggantikan peran sang ibu dengan merawat rumah dan adik-adiknya. Hidup di tengah keterbatasan mengajarkan Anissa banyak hal. Namun, yang paling ia rasakan adalah betapa pahitnya hidup ini. Setiap pagi, ketika sinar mentari baru menyinari desa, Anissa sudah harus bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ia tidak pernah merasa lelah, meskipun tubuhnya seringkali kehabisan energi. Mimpi-mimpinya, yang dulunya penuh warna, kini perlahan memudar. Ia hanya ingin hidup lebih baik, meskipun harus melalui jalan yang penuh duri. Namun, kehidupan tidak memberi ruang bagi Anissa untuk beristirahat. Suatu hari, ketika Anissa pulang dari pasar setelah membeli bahan makanan, ia menemukan ibunya terbaring lemas di tempat tidur, dengan mata yang terpejam. Anissa panik. Ia memanggil ayahnya yang sedang bekerja di ladang, namun tak ada jawaban. Tubuh ibunya kaku, dan nafasnya semakin berat. Anissa berlari ke rumah tetangga, meminta tolong. Namun, meskipun bantuan datang, takdir berkata lain. Ibu Anissa menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Dunia Anissa runtuh seketika. Di usia yang masih sangat muda, ia harus kehilangan sosok yang paling ia cintai, yang selalu memberikan kasih sayang tanpa syarat. Hati Anissa hancur, namun ia tidak bisa menangis. Ia tahu, jika ia menangis, siapa yang akan merawat adik-adiknya? Siapa yang akan mengurus rumah? Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara kehilangan dan tanggung jawab, membuatnya merasa seperti hidup di dunia yang sangat asing. Kehilangan ibu membuat Anissa merasa seolah-olah dunia ini tidak lagi adil. Namun, ia tak punya pilihan selain terus bertahan. Setiap malam, ia duduk di sisi tempat tidur ibunya yang kosong, merasakan keheningan yang dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, meskipun hatinya sudah hancur. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa semakin berat bagi Anissa. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, ia sudah menjadi tiang penyangga bagi keluarganya. Ayahnya yang sebelumnya selalu bekerja keras di ladang kini hanya duduk termenung. Sakit hati karena kehilangan istrinya membuatnya kehilangan semangat untuk bekerja. Anissa mengerti, ia harus menggantikan ibu yang telah tiada, bukan hanya merawat adik-adiknya, tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi, Anissa berangkat ke ladang yang sudah lama tidak terurus. Dengan tangan kecilnya yang kasar dan kulit yang mulai tergerus matahari, ia bekerja tanpa henti. Tapi, sekeras apapun ia berusaha, hasilnya tak pernah cukup. Seringkali, mereka hanya makan nasi dengan sedikit lauk yang ada. Bahkan, di beberapa hari tertentu, mereka harus mengisi perut dengan air saja karena tidak ada makanan yang bisa dibeli. Suatu hari, di tengah keletihan yang mendera, Anissa teringat tentang mimpinya yang dulu begitu cerah. Ia ingin menjadi seorang guru, mengajar anak-anak di desa agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi itu terasa semakin jauh. Buku-buku pelajaran yang dulu ia cintai kini hanya menjadi kenangan. Tidak ada waktu untuk belajar lagi. Ia harus bekerja, dan di saat-saat seperti itu, harapan seakan tenggelam. Pernah suatu ketika, saat Anissa sedang berjalan pulang dari ladang, ia melihat sekelompok anak-anak seusianya sedang tertawa riang, mengenakan pakaian baru dan bersekolah. Hatinya teriris melihat mereka, karena ia tahu, ia tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan itu. Tidak ada yang mendukungnya untuk mengejar cita-cita. Di hadapannya, hanya ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Keputusasaan mulai merayap dalam hati Anissa. Namun, ketika ia memandang adik-adiknya yang masih kecil,
Wajah ceria mereka yang penuh harapan membuatnya merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Walaupun ia merasa tak ada jalan keluar, ia memutuskan untuk terus berjuang. Tidak ada pilihan lain. Anissa harus kuat, meskipun setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Satu malam, saat mereka tidur di ruang yang sempit dan gelap, Anissa mendengar tangisan adik bungsunya yang kelaparan. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur, membuka lemari yang sudah semakin kosong, dan melihat sebutir beras yang tersisa. Dengan hati yang berat, ia membaginya sedikit demi sedikit, berharap adiknya bisa tidur nyenyak. Anissa memandang langit malam, merasakan betapa dinginnya hidup ini. Namun, dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah. Karena meskipun hidupnya penuh dengan air mata, ia masih punya keluarga yang membutuhkan dirinya. Dan itulah yang menguatkan langkahnya, meskipun dalam kesendirian dan keputusasaan. Semakin hari, perjuangan Anissa terasa semakin menyesakan. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai rapuh. Matanya yang tajam memandang dunia dengan penuh kelelahan. Ia merasa seperti berjuang sendirian di tengah badai kehidupan yang tak pernah berhenti. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan setiap malam, meskipun tubuhnya terkulai lelah, ia selalu terjaga. Tak ada waktu untuk istirahat. Tak ada waktu untuk merasakan kehidupan selain kewajiban yang harus dipenuhi. Di tengah-tengah kebingungan yang terus merundungnya, sebuah peristiwa yang tak terduga datang menghampiri. Suatu sore, seorang pria paruh baya dari kota datang ke desa mereka. Dia adalah pengusaha kaya yang sedang mencari lahan untuk membangun sebuah pabrik. Tanpa banyak basa-basi, pria itu menawarkan sejumlah uang kepada penduduk desa, mengiming-imingi mereka pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi Anissa tahu bahwa di balik tawaran itu terdapat jebakan. Pabrik-pabrik itu hanya akan merusak alam dan menghancurkan kehidupan mereka yang sudah rapuh. Ia merasa harus berjuang untuk melawan, untuk mempertahankan apa yang tersisa dari tanah kelahiran mereka. Namun, saat ia menyuarakan keberatannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Warga desa yang sudah lama hidup dalam keterbatasan lebih memilih untuk menerima tawaran itu. Mereka merasa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk keluar dari kesulitan hidup. Anissa berdiri sendiri, merasa kehilangan arah. Tidak ada yang mendukungnya. Bahkan ayahnya, yang dulu selalu mengajarkan untuk mencintai tanah, kini hanya diam, terbuai oleh janji-janji manis pengusaha itu. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, Anissa melihat tanah mereka mulai digali untuk pembangunan pabrik. Air mata jatuh begitu saja, namun ia tetap berusaha menahan diri. Ia tidak tahu apa yang lebih pahit, kehilangan ibunya atau menyaksikan tanah kelahirannya dihancurkan demi keuntungan. Ia merasa semakin sendirian dalam dunia yang serba tak adil ini. Hidup yang penuh luka itu semakin memperlihatkan betapa kerasnya dunia. Mimpi-mimpinya kini terasa seperti angin yang hilang ditelan ruang kosong. Ia tidak lagi bisa melihat masa depan yang cerah. Setiap langkah yang diambil terasa sia-sia. Seperti pasir yang digenggam. Setiap kali ia berusaha meraih sesuatu, semuanya hancur begitu saja. Namun, saat itulah, saat Anissa merasa hampir menyerah, sebuah kejadian kecil membuat hatinya kembali tergugah. Adik bungsunya, yang selama ini diam dan selalu mengamati, datang dengan sebuah kertas di tangan. "Kak, aku ingin belajar membaca," katanya dengan mata penuh harapan. Kertas itu adalah sebuah buku tua yang ia temukan di tumpukan sampah. Dalam sekejap, seolah dunia berhenti berputar. Anissa melihat mata adiknya yang penuh keinginan untuk belajar, untuk meraih sesuatu yang lebih baik, meskipun dunia mereka begitu gelap. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Anissa merasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya sia-sia. Meskipun begitu banyak yang telah hilang, ada satu hal yang masih tersisa, harapan yang begitu sederhana, namun begitu kuat. Anissa memeluk adiknya dengan erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan kegelapan menghancurkan harapan yang masih ada. Ia tahu, meskipun dunia ini penuh dengan luka dan penderitaan, ada satu hal yang tak bisa dicuri siapapun, impian yang hidup dalam hati mereka yang masih berani bermimpi. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan tak berhenti menghujam Anissa. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
ia merasakan ada secercah harapan yang kembali menyala. Keinginan adik bungsunya untuk belajar, seolah menjadi api yang menyalakan kembali semangat Anissa. Di tengah kesulitan yang tak kunjung reda, ia merasa bahwa masih ada satu alasan untuk terus berjuang, untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi adik-adiknya. Setiap malam, setelah pekerjaan berat di ladang dan rumah selesai, Anissa mengajari adik-adiknya membaca, menulis, dan berhitung, dengan buku-buku tua yang ia dapatkan dari berbagai tempat. Meskipun keterbatasan sangat terasa, Anissa tahu bahwa pendidikan adalah kunci bagi mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam hati kecilnya, ia berjanji tidak akan membiarkan adik-adiknya tumbuh besar tanpa mimpi yang bisa mereka kejar. Ia sendiri tidak punya banyak kesempatan, tetapi ia bertekad memberikan segalanya yang ia bisa. Namun, pada suatu hari yang cerah, takdir kembali menampar Anissa dengan keras. Ayahnya, yang selama ini semakin terpuruk, tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya yang ringkih tak lagi mampu melawan penyakit yang semakin menggerogoti. Anissa yang sudah kelelahan, kini harus merawat ayahnya yang tak berdaya, sambil tetap menjaga adik-adiknya. Rasa sakit, lelah, dan kesedihan menghimpitnya dari segala arah. Namun, ada satu hal yang ia pelajari. Meskipun tubuhnya tak lagi kuat, semangat untuk bertahan tidak boleh padam. Di tengah perawatan ayahnya, datanglah seorang tetangga yang melihat bagaimana kerasnya perjuangan Anissa. Dengan rasa prihatin, tetangga itu memberitahu Anissa tentang kesempatan beasiswa dari sebuah yayasan yang peduli dengan pendidikan anak-anak di daerah miskin. Sebuah harapan baru muncul di hadapan Anissa. Meskipun ia merasa tidak layak, meskipun ia merasa dirinya sudah terlalu lama tertinggal, ia tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dengan tangan gemetar, Anissa mengisi formulir aplikasi beasiswa itu, menulis tentang perjuangannya, tentang hidupnya yang penuh dengan tantangan. Ia tidak tahu apakah permohonan itu akan diterima, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah. Ia harus memberikan kesempatan kepada adik-adiknya untuk bisa meraih apa yang ia sendiri tidak dapatkan. Minggu-minggu berlalu dengan penuh ketidakpastian, dan Anissa terus berjuang. Di antara jeritan sakit ayahnya dan tawa adik-adiknya, ia tetap mengajar, meskipun dengan cara yang serba terbatas. Tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat, hingga suatu pagi yang penuh harapan, surat dari yayasan itu datang. Dengan tangan bergetar, Anissa membuka surat itu, dan air mata pun jatuh. Adiknya, yang dulu hanya bisa bermimpi membaca, kini diterima di sekolah dengan beasiswa penuh. Keberhasilan itu bukan hanya milik adiknya, tetapi juga milik Anissa, yang telah bekerja keras agar anak-anaknya bisa menggapai sesuatu yang lebih baik. Cahaya mulai tampak, meskipun masih jauh dan redup. Namun, bagi Anissa, itu adalah cahaya yang cukup untuk menunjukkan jalan. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena dalam perjuangannya, ia telah menemukan keluarga, harapan, dan mimpi yang mungkin satu waktu akan tumbuh dan berkembang. Anissa menyadari bahwa hidup ini memang pahit, tetapi jika kita tidak pernah berhenti berjuang, kadang-kadang ada kebahagiaan yang datang di luar dugaan. Ia tak akan pernah menyerah, karena meskipun dunia ini penuh luka, ia tahu bahwa harapan tak akan pernah benar-benar mati selama kita terus memperjuangkannya. Dengan langkah yang lebih ringan, meskipun hatinya penuh dengan luka, Anissa melangkah ke depan, dengan keyakinan bahwa setiap kepahitan hidup ini akan membawa makna yang lebih besar suatu saat nanti. Dan seperti itulah hidup. Pahit, penuh derita, tetapi juga penuh kemungkinan untuk berubah jika kita tetap berani melangkah.